Halo semua, selamat datang di channel saya. Sebagai seorang guru yang hobi membaca, saya cukup selektif memilih cerita untuk diulas. Kali ini saya ingin membahas satu kisah yang sangat menarik tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang berinkarnasi ke dalam klan terkuat. Namun dianggap sampah karena sebuah kutukan. Banyak yang melihat ini sebagai cerita aksi biasa, tapi jika kita bedah lebih dalam, ada strategi bertahan hidup dan mentalitas yang sangat tangguh di baliknya. Bagaimana cara dia bertahan di lingkungan yang memusuhinya sekaligus menyembunyikan kekuatan aslinya. Saya akan bedah kisahnya dari chapter demi chapter. Mari kita mulai pembahasannya. Raun adalah pemimpin Sado, kelompok pembunuh bayaran yang bekerja di bawah keluarga Robert. Selama hidupnya, ia hanyalah anjing yang tidak memiliki emosi, hati, atau kebebasan. Namun berkat penemuan teknik kultivasi legendaris Ring of Fire, ia berhasil membebaskan diri dari belenggu indoktrinasi mental. Darius Robert, pria yang ia layani, mengetahui pengkhianatan ini. Darius mengungkapkan bahwa selain indoktrinasi, ia telah menanamkan Requiem, sebuah kutukan sihir yang menyiksa jantung korbannya jika tidak patuh. Dalam kondisi sekarat karena siksaan tersebut, Raon menunjukkan tekad yang luar biasa. Ia berdiri dan coba menyerang Darius, namun akhirnya tewas dengan kelapa terpenggal. Sebelum napas terakhirnya, Raon bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Saat ajal menjemput, sebuah sistem misterius bernama Ward muncul dan masuk ke dalam tubuhnya. Raun tidak mati begitu saja, ia terbangun dalam tubuh seorang bayi. Ibu barunya bernama Sylvia menyambutnya dengan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan. Awalnya Raun mengira ini hanyalah mimpi buruk yang berkepanjangan, namun ia akhirnya menerima kenyataan. Ia berinkarnasi. Raun masih menyimpan semua ingatan dan pengalaman sebagai assassin dari kehidupan sebelumnya, termasuk teknik Ring of Fire yang kini ingin ia sempurnakan. Raun menyadari bahwa ia berada di dalam mansion yang sangat mewah. Rasa penasaran Raun terjawab ketika sosok penguasa rumah tersebut tiba. Aura dingin yang menekan seluruh ruangan menandakan kehadiran Glenn Sigurd, sosok yang dikenal sebagai Destructive King of the North, salah satu petarung terkuat di benua ini. Raun terkejut bukan main, ia bukan berinkarnasi di keluarga sembarangan, melainkan di keluarga Sigurd, klan terkuat yang ditakuti oleh dunia. Bagi Raun ini adalah kesempatan emas. Meski harus bersabar dalam tubuh bayi, ia kini memiliki dasar kekuatan yang jauh lebih tinggi untuk menjalankan dendamnya kepada Darius Robert di masa depan. Glenn Sigurd, sang Destructive King of the North, memberikan nama pada cucunya Raun, namun nama ini memiliki makna yang kelam, seperti bayangan yang harus hidup dalam kesunyian dan tanpa menonjolkan diri. Bagi Raon yang sebelumnya hidup sebagai pemimpin Sado, nama ini terdengar ironis, namun ia menerimanya sebagai kesempatan hidup kedua yang sangat berharga. Setelah Glenn pergi, Raon memulai rencana rahasianya. Di malam hari saat ibunya Sylvia terlelap, Raon mencoba mengkultivasi Ring of Fire. Berbeda dengan teknik kultivasi biasa, Ring of Fire menciptakan lingkaran mana di sekitar jantung. Keunggulannya adalah ia mampu memperkuat stamina dan pertumbuhan tubuh, sekaligus tidak terdeteksi oleh siapapun, bahkan oleh petarung jenius sekalipun. Raon menyadari bahwa tubuh bayi ini memiliki hambatan besar. 9 titik saluran mana tersumbat oleh hawa dingin yang luar biasa. Jika tidak diatasi, tubuhnya tidak akan sanggup menampung mana dan ia akan mati muda. Ia memutuskan untuk tidak membuang hawa dingin itu, melainkan menyerap dan menggabungkan ke dalam Ring of Fire. Keesokan harinya, Sylvia kedatangan tamu istimewa, yaitu Ragged Sign, seorang penyembuh legendaris yang memiliki hubungan pertemanan masa lalu dengan Glenn Sigurd. Saat Sign memeriksa Raon, ia menemukan fakta mengejutkan. Tubuh Raon terjangkit Curse of Force, kutukan embun beku. Saluran mananya tersumbat oleh gumpalan hawa dingin. Sign memperingatkan bahwa meski Raon tidak akan mati mendadak, masa depannya sebagai seorang swordsman akan mustahil dan umurnya akan sangat pendek. Mendengar diagnosa tersebut, Sylvia hancur. Ia menangis terseduh-seduh, berjanji akan melakukan segalanya demi menyembuhkan putranya.
Melihat ibunya yang begitu tulus mencintainya, Raon merasa emosi yang belum pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya sebagai pembunuh. Ia mencoba menenangkan ibunya dengan menyentuh pipinya dan berhasil mengucapkan kata pertamanya, yaitu "Mama". Demi menyelamatkan Raon, Sylvia nekat menerobos masuk ke ruang pertemuan antara Glenn Zegat dan Regit Sain. Meski dihalangi oleh para pelayan yang ketakutan, Sylvia berhasil masuk dan bersujud di depan Glenn, memohon dengan sangat agar ayahnya itu berkenan menyelamatkan sang cucu Raon dari kutukan yang mengancam nyawanya. Sylvia bersimpuh di hadapan ayahnya, Glenn Zegat, memohon dengan air mata yang tumpah agar Glenn menyelamatkan Raon dari Curse of Force. Glenn dengan wajah dingin sempat menolak dengan kasar. Ia berdalih bahwa Raon tidak akan bisa menjadi warrior dan tidak ada gunanya bagi keluarga. Namun setelah Sylvia diseret pergi oleh pengawal, tabir kebohongan Glenn terbuka. Ternyata justru Glenn lah yang memanggil Regit Sain untuk memeriksa cucunya. Di hadapan Sain, Glenn akhirnya mengakui bahwa selama Raon bisa tetap hidup, itu sudah cukup baginya. Sain pun menyadari di balik sikap dingin destruktif King of the North itu, Glenn menyampaikan kasih sayang yang tidak bisa ia ungkapkan. Hari-hari berlalu, Raon mulai mengonsumsi eliksir atribut api yang diberikan oleh Sain. Meski rasanya sangat pahit bagi seorang bayi, Raon menelan tanpa keluhan demi memadamkan hawa dingin di tubuhnya. 5 tahun berlalu dalam perjuangan yang sunyi, Raon menjalani hidup ganda. Di pagi hari ia bermain dengan ibunya, Sylvia, dan pelayan setianya, Helen. Namun di malam hari ia adalah pembunuh jenius yang mengasah kultivasinya. Berkat ketekunannya, ia berhasil mencapai Ring of Fire bintang 2. Ini ia bisa melihat status window yang membantunya memantau perkembangan tubuhnya. Meskipun Curse of Force dan stamina buruk masih menghantuinya, Raon tidak terburu-buru. Ia sadar untuk membalaskan dendam pada Darius Robert yang membutuhkan fondasi yang sempurna. Saat Raon berumur 5 tahun, hari yang ditunggu tiba. Upacara judgment atau penghakiman ini adalah acara penting klan Zegat untuk menentukan kelayakan anggota keluarga. Saat Raon dan Sylvia melangkah masuk ke aula utama, mereka langsung disambut dengan bisikan kejam. Banyak anggota keluarga jalur utama atau main lineage yang memandang rendah Sylvia sebagai orang gagal dan Raon sebagai anak berpenyakit. Sylvia menggenggam tangan Raon dengan erat meskipun hatinya perih mendengar cemooh yang merendahkan martabat mereka. Sylvia tetap tersenyum di depan Raon, berusaha melindunginya dari kebencian dunia. Raon dengan jiwa pembunuh yang masih tersimpan di balik tubuh mungilnya merasakan amarah yang membara melihat ibunya dihina sedemikian rupa. Ia bersumpah dalam hati untuk membalas semua ketidakadilan ini di masa depan. Suasana aula mendadak sunyi ketika Glenn Zegat memasuki ruangan. Wibawanya yang luar biasa menekan seluruh aula. Tanpa basa-basi, Glenn mengetuk tongkatnya dan seketika sebuah pedang raksasa bercahaya Sword of Judgment muncul dari langit aula dan menghujam ke lantai di depan singgasana. Upacara penghakiman telah dimulai. Kini di bawah bayang-bayang pedang penghakiman yang megah dan menakutkan itu, Raon dan Sylvia berdiri di tengah kerumunan yang penuh permusuhan. Bagi Raon, ini bukan sekedar upacara, melainkan langkah awal pembuktian diri untuk bertahan hidup di klan terkuat di dunia demi mencapai kekuasaan yang ia butuhkan untuk balas dendam. Upacara judgment di kediaman Zegat berlangsung di bawah pengawasan Glenn Zegat. Baron Zegat putra Ser Caron menjadi peserta pertama yang menunjukkan bakat mana yang luar biasa dengan atribut angin. Mengikuti jejaknya, Runan Sullion dari keluarga Sullion juga membuktikan bakat yang setara. Raon yang mengamati dari dekat memahami bahwa mekanisme pedang penghakiman atau Sword of Judgment adalah dengan melihat seberapa jauh cahaya merambat di bilah pedang. Kemurnian mana dan warna pada bagian gagang adalah atribut mana. Raon maju sebagai peserta terakhir di tengah cemoohan dan tatapan rendah dari para hadirin. Ia maju dengan didamping ibunya Sylvia. Raon tidak memiliki ekspektasi tinggi, baginya ini hanyalah cara untuk memastikan atribut mana yang cocok untuk kultivasinya. Saat ia menyentuh pedang batu itu, muncul sinar kuning yang hanya bisa dirasakan oleh Raon. Ia melihat visi
tentang seorang pria perkasa yang mirip dengan leluhur Zegat sedang melawan monster dengan sinar kuning yang terang. Setelah Raon melepaskan tangannya, pedang tersebut tidak memberikan reaksi apapun kepada orang banyak. Glenn yang merasa bosan dan tidak berharap banyak segera memerintahkan hadirin untuk membubarkan diri. Raon, Sylvia, dan seluruh peserta lainnya pun meninggalkan aula utama. Setelah aula benar-benar kosong, hanya menyisakan Glenn dan pelayannya. Sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba cahaya kuning yang sangat kuat menyambar seluruh aula. Pedang batu itu memancarkan Golden Light of the Sun, kekuatan transendental legendaris milik kepala keluarga pertama Zegat yang mampu melelehkan api dari dunia iblis. Api emas itu meluap-luap memenuhi ruangan. Glenn yang melihat fenomena yang hanya muncul sekali dalam sejarah keluarga Zegat itu hanya bisa melongo karena takjub. Dengan tatapan bingung dan penuh selidik, Glenn berucap, Raon sebenarnya itu siapa dia? Waktu terus berjalan, 7 tahun telah berlalu sejak hari upacara judgement itu. Raon yang kini berusia 12 tahun sedang mengamati status windownya di tengah latihan yang intens. Nama Raon Zegat, titel tidak ada, status Curse of Force 9 penyumbatan, stamina buruk, penurunan kemampuannya, penurunan afinitas mana, trait tanda tanya, skill yang dia punya hanya Ring of Fire bintang 2, terus water resistant bintang 2 juga. Raon bergumam dalam hati sambil menatap status tersebut. Sepertinya aku akan segera mendapatkan bintang ketiga dari Ring of Fire meski kutukan itu masih menghambat tubuhnya. Ia tidak berhenti berlatih. Dengan usia yang kini menginjak 12 tahun, ia semakin mendekati titik di mana ia bisa membalaskan dendamnya kepada Darius Robert. 7 tahun telah berlalu sejak judgement ceremony. Raon kini berusia 12 tahun terus mengasah Ring of Fire. Berkat latihan yang konsisten, ia berhasil mencapai bintang kedua dan hampir menyentuh bintang ketiga. Efek water resistant memiliki kini mencapai bintang 2, dan yang paling menggembirakan, rasa kaku akibat Curse of Force yang menyumbat tubuhnya mulai memudar. Meskipun tubuhnya masih belum sempurna, Raon memutuskan sudah saatnya ia memulai latihan fisik yang sesungguhnya. Raon menghadiri judgement ceremony tahunan saat acara hampir berakhir, atau judgement ceremony yang kedua lah. Glenn Zegat memanggil nama Raon dengan nada dingin. Glenn mempertanyakan mengapa Raon belum membalas surat perintah untuk mengikuti basic training atau pelatihan dasar. Ternyata di sini Sylvia sudah tahu. Sylvia dengan penuh kecemasan memohon agar Raon dikecualikan karena kondisi fisiknya yang belum pulih dari kutukan. Namun Glenn menolak tegas. Di tanah Zegat tidak ada pengecualian. Jika tidak bisa melaluinya, maka merangkaklah, itu kata Zegat. Audiens di ruangan itu mulai menghina Sylvia, menyebutnya sebagai keturunan gagal yang melarikan diri dari rumah dan merusak pusat energinya sendiri. Mendengar ibunya yang tulus disudutkan, amarah Raon meledak. Ia tidak ingin bersembunyi sebagai pembunuh dalam kegelapan. Dengan tekad baja, ia berdiri di depan Glenn dan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti basic training bulan depan. Glenn yang marah karena interupsi tersebut melepaskan aura tekanan yang sangat dahsyat. Raon merasakan tubuhnya seolah tercabik-cabik, jauh lebih mengerikan daripada siksaan dari Requiem di kehidupan sebelumnya. Meski harus bersimpuh menahan sakit, Raon berhasil bangkit kembali dengan sisa kekuatannya, menantang Glenn secara verbal bahwa ia akan membuktikan kemampuannya sebagai bagian dari keluarga Zegat. Setelah memberikan pernyataan tegas bahwa ia akan memulihkan martabat Sylvia, Raon akhirnya jatuh pingsan karena tekanan aura yang terlalu kuat dari si Glenn. Setelah kejadian itu, Caron Zegat, Centaur Martial Palace Master, anak Glenn, mulai menaruh curiga. Ia tahu dari bisik-bisik pelayan bahwa Raon sebenarnya itu dalam kondisi fisik yang buruk. Merasa ada yang tidak beres dengan bakat tersembunyi yang ditunjukkan Sylvia dan putranya, Caron memerintahkan pelayan untuk menyusup ke kediaman aneks. Namanya ini kediamannya aneks ya, untuk golongan cabang, keluarga cabang. Si Sylvia dan Raon tinggal di situ, dan di sini si Caron Zegat ini memerintahkan pelayan untuk memata-matai mereka, Di kediaman si Sylvia dan Raon, tampak si Raon ini berlatih lari tanpa henti hingga kelelahan. Di bawah pengawasan ibunya Sylvia yang penuh kasih sekaligus khawatir. Raon tidak memedulikan rasa sakit di tubuhnya.
Baginya ini bukan sekedar pelatihan, ini adalah jalan untuk membuktikan bahwa kerikil yang selama ini diremehkan klan Zegat akan menjadi senjata yang paling mematikan bagi musuh-musuhnya kelak. Pagi hari yang cerah menyeliputi lapangan latihan kelima di kediaman Zegat. Kedatangan sang kepala keluarga Glenn Zegat disambut dengan penghormatan penuh oleh semua orang yang ada di sana. Di tempat itu terlihat seorang elf berambut merah yang sedang berpura-pura tidur. Ia adalah Rimmer, sang instruktur utama. Glenn dengan mudah membongkar akting tidur Rimmer. Dalam percakapan mereka terungkap bahwa Sylvia sempat datang menemui Rimmer secara pribadi, memohon agar tidak memberikan luka pada Raun selama pelatihan. Rimmer menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan intensitas latihannya demi siapapun, bahkan jika Glenn yang memintanya. Namun, Glenn justru memerintahkan Rimmer untuk tidak menahan diri. Berikan pelatihan hanya pada mereka yang pantas menerimanya. Sambil melangkah pergi, Glenn membiarkan Rimmer mengurus pelatihan dengan caranya sendiri, meninggalkan Rimmer yang mulai penasaran dengan sosok bocah yang bernama Raun itu. Di kamarnya, Raun menatap status window yang berkedip. Berkat latihan fisiknya yang keras, ia berhasil menembus Ring of Fire 3 bintang dan Water Resistant 3 star. Kekuatan, kelincahan, stamina, serta afinitas mananya meningkat pesat. Yang paling krusial, satu sumbatan dari Cruise of Force berhasil disingkirkan. Pikiran Raun menjadi jauh lebih jernih. Ia tahu fondasi 3 bintang ini adalah modal awalnya untuk membungkam orang-orang yang menghina ibunya. Sekaligus langkah pertama menuju ambisi besarnya, memenggal kelapa Derus Robert, yang ia sebut sebagai Sky Sword Saint. Keheningan malam itu pecah ketika Sylvia masuk ke kamar Raun. Dengan raut wajah penuh kecemasan dan mata berkaca-kaca, Sylvia memohon agar Raun menunda pelatihannya selama 1 tahun lagi karena ia tidak tega melihat putranya terus menahan sakit. Namun Raun menolak dengan lembut. Ia jujur mengatakan bahwa ia frustasi melihat ibunya terus-menerus diremehkan oleh keluarga jalur utama maupun sampingan. Mendengar keteguhan hati putranya, Sylvia akhirnya menceritakan masa lalunya yang kelam. Dahulu Sylvia menghancurkan sirkuit mana dan pusat energinya demi menikah dengan seorang kesatria biasa. Mereka sempat hidup bahagia dan memiliki seorang putri bernama Xia, kakak perempuan Raun yang berusia 2 tahun lebih tua. Namun, tragedi berdarah terjadi ketika kelompok radikal Eden menyergap mereka saat Sylvia sedang mengandung Raun. Sang suami dan putri pertamanya tewas dalam pembantaian tersebut sebelum penjaga bantuan tiba. Kehilangan segalanya, Sylvia terpaksa kembali ke keluarga Zegat sebagai pendosa demi mempertahankan hidup bayi di dalam kandungannya, yaitu Raun. Mendengar kisah tragis itu, Raun tidak memandang ibunya sebagai orang yang egois. Bagi Raun, Sylvia adalah sosok berharga yang pertama kali memberikan kasih sayang tulus dalam hidupnya. Raun menggenggam tangan ibunya dan menenangkannya hingga Sylvia menangis sesungguhan di tengah malam karena terharu oleh kedewasaan putranya. Dalam hati Raun bersumpah akan mengembalikan posisi Sylvia sebagai pewarisah Zegat demi membalas budi. Setelah Sylvia tertidur, Raun melanjutkan kultivasinya untuk mempercepat putaran Ring of Fire. Namun di tengah keheningan malam, atmosfer kamar mendadak berubah menjadi sangat mencekam. Cahaya putih kebiru-biruan muncul secara mistis di hadapan Raun. Sesosok entitas mengerikan termanifestasi dari cahaya tersebut. Suara beratnya menggema, mengklaim dirinya sebagai Ward, sang King of Essence sekaligus monark kedua dari alam iblis. Ward menyatakan bahwa ia datang karena telah mendengar amarah dan hasrat balas dendam Raun yang begitu pekat. Tepat saat Raun tertegun kebingungan menghadapi makhluk tersebut, sebuah status window darurat muncul di hadapannya dengan tulisan Special Trait telah aktif, Special Trait Ward telah dibuat, Ward telah bangkit. Suasana kamar yang semula sunyi mendadak mencekam saat Ward, monark kedua dari alam iblis, menampakkan wujud aslinya yang mengerikan. Dengan keangkuhan seorang penguasa,
Ward menuntut jiwa dan raga Raon sebagai bayaran untuk membalaskan dendamnya. Namun, Ward terkejut saat menyadari bahwa wadah amarah yang luar biasa Pratt ini ternyata hanyalah seorang bocah berusia 12 tahun. Raon menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Baginya dendam terhadap Darius Robert atau Skyward Saint adalah miliknya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merebut kesempatan untuk memenggal kelapa pria itu dengan tangannya sendiri. Merasa tawarannya dilecehkan, Ward murka. Ia melepaskan badai hawa dingin yang luar biasa ekstrim untuk membekukan pikiran dan mengambil alih tubuh Raon secara paksa. Hawa dingin Ward yang menusuk jiwa membuat tubuh Raon terasa seperti mau pecah. Di ambang kematian, Raon menggunakan akal sehatnya, memanfaatkan skill water resistant 3 star miliknya. Ia menahan siksaan fisik tersebut. Bertekad melindungi Sylvia dan Helen dari bahaya iblis ini, Raon mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan Ring of Fire 3 star. Cahaya kuning keemasan menyelimuti tubuhnya, menghalau hawa dingin Ward. Melihat seorang bocah manusia mampu menentangnya, Ward terpengarah. Raon bahkan dengan berani mengejek Ward sebagai hantu sembarangan dan melakukan reputasi para monark alam iblis. Raon menyadari bahwa Ward baru saja terbangun sehingga kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Tiba-tiba sebuah status window darurat muncul di hadapan Raon, mengumumkan bahwa kemampuan tambahan Authority telah dibuka. Ward berteriak kaget saat melihat sistem tersebut. Dari reaksi emosional Ward, Raon akhirnya menyadari sebuah kebenaran besar. Status window dan pesan sistem misterius yang membantunya berkembang pesat selama 5 tahun terakhir ini ternyata adalah sistem yang dibuat oleh Ward sendiri. Ward yang mengamuk mencoba membatalkan otoritas sistemnya dan berniat memakan jiwa Raon apa adanya. Raon mencoba menyerang balik dengan pukulan bermana, namun tangannya hanya menembus wujud jiwa Ward yang tidak berwujud. Sadar bahwa tidak ada pelayan atau orang lain yang datang meskipun mereka membuat keributan besar, Raon menyimpulkan bahwa entitas Ward hanya bisa dilihat dan dirasakan oleh dirinya sendiri. Menggunakan sisa kendali atas sistem dan auranya, Raon berhasil menekan dan menyegel energi Ward. Dengan jeritan frustasi, wujud mengerikan sang Raja Iblis menyusut dan terpaksa memanifestasikan dirinya menjadi sebuah gelang biru berbentuk rangkaian bunga yang melingkar di pergelangan tangan Raon. Ward mengancam bahwa segelnya akan rusak dan kekuatannya akan kembali untuk merebut tubuh Raon suatu saat nanti. Raon sebenarnya ingin membuang parasit ini, namun ia sadar jika ia memisahkan gelang tersebut secara paksa, sistem perkembangannya akan hilang. Selain itu, membiarkan Ward berjalan bebas justru akan membahayakan keselamatan Sylvia dan Helen. Raon memilih untuk mengawasinya secara langsung. Di sela ketegangan itu, Raon sempat mengejek pilihan estetika Ward yang memilih wujud gelang bunga yang sama sekali tidak cocok dengan reputasinya sebagai Raja Iblis. Pagi itu di kediaman aneks, suasana dipenuhi rasa haru. Sebelum berangkat, Helen dengan setia menenangkan Sylvia yang tampak sangat cemas. Mengingat janji Raon yang tidak akan memaksakan diri dan akan pulang tanpa terluka, Sylvia akhirnya melepas putranya dengan senyum tegar. Meskipun hatinya masih diselimuti kekhawatiran, Raon melangkah pergi menuju lapangan latihan dengan lambaian tangan mantap, siap menghadapi dunia luar demi memulihkan martabat ibunya. Sesampainya di lapangan latihan, kelima Zegat, Raon disambut oleh kerumunan 160 kadet yang berasal dari jalur anggunan atau kolateral, keluarga bawahan juga ada maupun jalur rekomendasi. Kehadiran Raon yang dicap sebagai pasien lemah dari aneks langsung memicu gosip miring. Bahkan beberapa bocah mulai mengejek gelang bunga biru di tangannya yang terlihat norak. Mendengar hinaan itu, Ward yang tak kasat mata mengamuk di samping Raon dan berteriak ingin menghancurkan tengkorak mereka karena telah menghina keeleganan sang King of Essence. Raon dengan tenang membungkam Ward lalu berbalik menantang anak-anak tersebut untuk bicara langsung di hadapannya. Perdebatan pun memanas ketika anak-anak itu membawa status Raon sebagai orang buangan. Nah, sebelum terjadi pemukulan, Buren Zegat datang menginterupsi. Alih-alih melerai dengan adil, Buren ini yang masih menyimpan dendam sejak Judgment Ceremony justru menggunakan otoritasnya untuk merendahkan Raon. Buren menganggap Raon hanyalah debu yang beruntung bisa mencuri perhatian kepala keluarga demi sensasi semata. Ia menyuruh Raon hidup seperti tikus, mati jika tidak ingin diusir. Namun Raon tidak gentar dengan mentalitas mantan asasin. Ia justru membalas dengan sindiran tajam bahwa Buren tidak memiliki hak atau otoritas hukum apapun di tempat ini selain hanya bisa merengek kepada ayahnya, yaitu Caron Zegat.
Tepat ketika Buren yang murka hendak bertindak, sosok legendaris Rimmer, sang Sword of Light yang telah pensiun akibat cedera pusat energi, muncul dan menghentikan pertikaian dengan gaya santainya. Dalam upacara pembukaan, Rimmer memperkenalkan diri sebagai kepala instruktur. Tanpa basa-basi, ia langsung mengumumkan sebuah ujian eliminasi instan untuk menyaring 160 peserta menjadi kelompok elit yang lebih sedikit. Akulah peraturan di lapangan latihan ini, tegas Rimmer, sebelum langsung memerintahkan semua kadet untuk berlari sekuat tenaga tanpa henti. Saat peluit berbunyi, para peserta langsung memacu kecepatan mereka. Baren Ziegler dan Runan Sulion langsung memimpin di barisan paling depan dengan performa yang memukau para pelatih lainnya. Nah, sementara itu Raon memilih untuk berlari dengan kecepatan konstan di posisi paling belakang. Ward yang tidak sabaran mengomeli si Raon karena tetap berada di belakang. Namun Raon mengabaikannya. Raon tahu itu bukanlah kompetisi kecepatan, melainkan ujian stamina dan ketekunan. Ia sedang membaca taktik Rimmer yang mencari siapa yang mampu bertahan paling akhir. Nah, di pinggir lapangan ini para pelatih lain mulai meremehkan Raon yang tampak kelelahan dan memprediksi ia akan segera gagal dalam waktu 10 menit. Namun instruktur Rimmer ini justru tersenyum misterius saat mengamati Raon. Rimmer memiliki kemampuan khusus yang mampu melihat untaian warna dari potensi masa depan seorang anak. Saat melihat Buren dan Runan, ia bisa mengukur dengan jelas seberapa jauh mereka akan tumbuh. Namun ketika Rimmer menatap Raon, ia tidak melihat warna atau batasan apapun. Sama persis seperti saat ia mencoba mengukur ke dalam kekuatan sang kepala keluarga, yaitu Glenn Zekat. Keterbatasan kemampuan Rimmer untuk membaca masa depan Raon ini menandakan satu hal yang mutlak. Potensi bocah dari Annex ini telah melampaui batas pemahamannya. Di lintasan lari, di tengah ejekan kadet lain yang mengira dirinya sudah di ambang batas, Raon justru tersenyum tipis. Pikirannya melayang kembali ke masa lalunya di keluarga Robert, di mana ia dilatih berlari demi mempertahankan nyawa dari kejaran hewan buas yang kelaparan. Baginya ujian berlari di lapangan yang damai ini terlalu mudah untuk dilalui.